Dia telah berusaha keras untuk mengambil sepotong daging dari tempat sampah, tetapi kemudian, dia berbalik dan memberikannya kepada ibunya yang sudah meninggal. Sementara dia minum air kotor, dan makan akar setiap hari. Dia menghabiskan 200 jam dari siang dan malamnya. Dia menunggu sampai hari ibunya terbangun. Karena selama dia berada di sisinya, dia tidak akan pernah merasa seperti tersesat. Dalam pikiran kucing, dia mengira ibunya hanya tidur. Untuk membangunkannya, kucing membersihkan bulunya setiap hari. Tapi dia tidak mengerti mengapa ibunya mengabaikannya. Saat malam tiba, anak kucing itu hanya meringkuk di samping tubuhnya yang kedinginan. Dia mencoba berbagi panas tubuhnya dengan ibunya. Namun, meskipun ia telah mencoba segala cara, ia tidak mendapatkan respon apapun dari ibunya. Tak berdaya, ia hanya bisa menunggu di kedalaman gang. Seorang wanita yang berhati hangat berkata, "Sebelumnya, kami sering melihat induk kucing dengan anak-anaknya mencari makan di lingkungan sekitar. Namun akhir-akhir ini kami tidak melihatnya." Setelah melakukan pencarian yang cermat, mereka akhirnya menemukan anak kucing itu di sebuah gang. Dia meringkuk di sudut ketakutan, menatap tak berdaya ke arah ibunya yang terbaring di tanah. Melalui celah-celah, dia melihat tubuh induknya sudah mengering. Rupanya dia sudah lama mati. Tapi kemana perginya anak kucing itu ketika meninggalkan gang? Saya menemukannya di sudut dinding. Anak kucing itu sedang meneguk air kotor dari pipa. Setelah minum, ia segera kembali ke induknya. Tanpa perawatan induknya, anak kucing itu harus meminum air kotor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun begitu, ia tetap berada di sisi ibunya siang dan malam. Dengan tubuhnya yang kecil, ia menghangatkan hati ibunya yang dingin. Jadi hari demi hari, dengan mengandalkan kenangan indah yang dia miliki bersama ibunya, anak kucing itu bertahan dari malam demi malam yang sepi. Dia berharap ibunya akan bangun dan menemaninya. Namun, anak kecil yang malang ini hanya bisa menghadapi ketakutan dan kecemasan batinnya dengan kekuatan. Hanya di tengah malam, anak kucing yang lapar itu berani keluar untuk mencari makanan. Beberapa menit kemudian, kami menemukannya di halaman sebuah rumah. Pemandangan di depan kami sungguh memilukan. Anak kucing itu bersembunyi di hamparan bunga dan menelan tanah. Kemudian ia menemukan akar pohon dan memakannya. Kucing itu terlihat sangat lapar. Ketika pintu dibuka, kucing itu dengan cepat melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah sekian lama, kucing itu muncul kembali di jalan. Entah dari mana ia menemukan sepotong daging. Kemudian, kucing itu dengan cepat berlari kembali ke rumah. Ia meletakkan daging itu di samping induknya. Anak kucing itu memakan kotoran dan akar-akaran untuk memberi makan dirinya sendiri. Tapi dia meninggalkan daging itu untuk ibunya. Konyolnya dia berharap ibunya akan bangun lagi. Maka dia mengawasinya dari malam hingga siang. Karena dia ingat dengan jelas, begitulah cara dia melindungi dirinya sendiri. Tapi berapa lama dia bisa bertahan dalam kehidupan yang sulit seperti itu? Melihat anak kucing yang begitu malang dan penuh pengertian, kami memutuskan untuk segera melakukan operasi penyelamatan. Tapi untuk pendekatan orang asing, anak kucing itu sangat ketakutan. Dia panik dan melarikan diri, meronta dan mendesis pada kerumunan. Akhirnya, kucing itu berhasil diselamatkan. Dia memandang orang asing itu dengan rasa ingin tahu, tidak tahu nasib apa yang menantinya. Para tetangga tersenyum ketika melihat anak kucing itu berhasil diselamatkan. Ketika mereka melihat dokter membuang tubuh induknya, anak kucing itu memperhatikan induknya dengan seksama. Anak kucing itu menangis berulang kali. Mungkin ia tidak bisa menerima kehilangan induknya. Anak kucing itu tidak pernah mengalihkan pandangannya dari induknya yang terbaring di tanah. Namun di masa depan, ia harus belajar untuk hidup sendiri. Dewa yang berhati hangat itu tak kuasa menahan air mata haru. Anak kucing itu kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Ia ketakutan dengan lingkungan yang asing baginya. Kemudian dokter memeriksa induk kucing itu. Yang mengejutkan, perutnya penuh dengan sampah plastik. Dokter mengatakan bahwa ini adalah penyebab langsung kematian sang induk. Namun, laporan anak kucing itu juga mengejutkan semua orang. Karena tubuh kucing itu tidak memiliki makanan normal selain tanah, batu dan akar pohon. Dia meninggalkan semua makanan yang bisa dia makan untuk ibunya. Dokter mengatakan bahwa sulit untuk percaya bahwa dia bisa bertahan hidup selama ini. Staf menggendongnya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Anak kucing itu merangkak perlahan dan lemah ke arah ibunya. Dia menempel di sisi ibunya, merasakan kehangatan dan kasih sayang yang familiar dari ibunya. Ketika para medis membawanya pergi, anak kucing itu tidak mengalihkan pandangannya dari induknya. Matanya penuh dengan kesedihan. Mungkin ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah melihat ibunya lagi. Dia tidak ingin meninggalkan pelukan dingin itu. Baginya, ibunya adalah segalanya. Menyimpan yang terbaik untuk orang yang paling dicintainya. Mungkin ini adalah interpretasi sempurna dari cinta. Kedua kucing liar ini adalah bukti nyata dari kasih sayang antara ibu dan anak. Segala sesuatu memiliki semangat. Semoga setiap kehidupan yang tersesat diperlakukan dengan lembut. Pria tua di depan kami memeluk anjingnya dan menangis. Dia tidak bisa menerima bahwa anjingnya, yang telah menemaninya selama 16 tahun, akan mati. Sampai pandangan anjing itu kabur, tapi dia tidak bisa melepaskan neneknya, yang telah menjadi pelindungnya sepanjang hidupnya. Nama anjing itu adalah Abu. Dia telah berjongkok di gang ini selama lebih dari 10 tahun. Di seberang gang adalah tempat warung nenek berada. Khawatir kalau dia akan menakut-nakuti pelanggan, anjing itu selalu berlari ke seberang gang dan berbaring. Tetapi, ada banyak orang dan kendaraan di jalan. Agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi orang tua
itu. Anjing itu selalu menghindari jalan, tetapi situasi berbahaya tidak membuatnya mengalihkan pandangannya dari si nenek. Ketika dia melihat seseorang mencoba menggertaknya, Abu segera bergegas menghampirinya. Dia berdiri di depan orang tua itu dan memperingatkannya. Ketika ia melihat orang yang lewat mencoba mengambil ikan milik neneknya, Abu berteriak lebih keras lagi. Orang tua itu merangkul Abu. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya seseorang yang mengerjai nenek. Mengetahui bahwa nenek aman, anjing itu merasa lega untuk kembali ke rumah. Ia tetap berada di seberang pria tua itu dan memperhatikan. Bagi Abu, neneknya adalah segalanya baginya. Maka, dari siang hingga malam, persahabatan anjing itu tidak pernah berhenti selama 16 tahun. Pada malam hari, anjing itu melihat pria tua itu menjual semua ikan dan siap untuk menutup kiosnya. Kemudian Abu berlari dengan gembira ke neneknya. Kemudian anjing dan pria itu berangkat pulang karena bisnisnya bagus hari ini. Nenek membuatkan sepanci kaldu tulang ketika mereka sampai di rumah. Meskipun kehidupan orang tua itu tidak kaya, tapi dia tidak pernah pelit pada anjingnya. Setiap kali dia akan membagi makanannya menjadi dua. Anjingnya makan apa saja yang dimakan nenek, dan Abu tidak pernah pilih-pilih makanan. Setiap kali makan, dia akan memakan semua yang ada di mangkuk. Pria tua itu menyalahkan ketidakmampuannya sendiri. Anjing itu telah menderita selama lebih dari 10 tahun. Orang tua itu akan meletakkan tikar anjing itu sebelum dia tidur. Meskipun hidupnya miskin, wajah Abu selalu terlihat bahagia. Keesokan harinya, pria tua itu mulai berjualan ikan lebih awal. Anjingnya menjaga susu seperti biasa. Namun orang tua itu tiba-tiba menyadari Abu berada dalam kondisi pikiran yang buruk. Dia bahkan tidak bisa membuka matanya. Melihat hal ini, mata sang nenek dipenuhi dengan kesedihan. Jadi orang tua itu membawa anjing itu ke tempat penitipan hewan. Nenek mengatakan kepada Abu untuk bekerja sama dengan dokter. Dokter hewan kemudian memeriksa anjing itu. Namun hasilnya tidak terduga. Ternyata salah satu mata anjing itu sudah buta, dan mata yang satunya lagi mengalami katarak yang serius. Itu sebabnya dia tidak bisa melihat dengan baik. Dokter mengatakan bahwa anjing itu sudah berusia 16 tahun dan menderita gagal ginjal parah. Dia mungkin hanya punya waktu 1 bulan lagi untuk hidup. Orang tua itu sedih mendengarnya. Dia memeluk anjing itu dengan erat dalam pelukannya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nenek memberitahu kami bahwa karena pasangannya meninggal lebih awal, selama lebih dari 10 tahun, anjing itu telah bersamanya. Saat itu, saya merasa kasihan pada Abu yang tersesat. Jadi saya membawanya masuk. Pada akhirnya, nenek baru menyadari bahwa ia memiliki anggota keluarga baru. Sekarang anjing yang telah bersamanya selama 16 tahun telah pergi. Hati pria tua itu seperti tersayat pisau. Dia memeluk anjingnya dan menangis tak terkendali. Di sisa waktu hidup Abu, nenek memutuskan untuk membawanya melihat dunia luar. Abu telah menjual ikan dengan orang tua itu sepanjang hidupnya. Dia melihat laut untuk pertama kalinya. Dia sepertinya berkata, lihatlah, nenek, ini sangat indah. Abu menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjaga neneknya. Pada saat yang sama, persahabatannya telah menopang orang tua itu di masa tuanya. Sekarang saatnya dia beristirahat. Semangkuk makanan sisa dan tempat berteduh dari angin dan hujan. Ini mungkin keyakinan yang didambakan oleh setiap anak anjing. Seberapa setiakah seekor anjing melihat anjing di depan layar? Kakek tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah kebakaran, anjing yang telah bersamanya selama 10 tahun masih hidup, dan dia masih menjaga rumahnya yang telah menjadi puing-puing, menunggu tuannya kembali. Ketika tim penyelamat membawanya kembali, dokter hewan membawakannya makanan dan air. Tapi anjing itu yang telah kelaparan selama 2 hari, tapi tak disangka-sangka menolak. Apakah dia mengira tuannya telah pergi ke dunia lain dan dia tidak ingin hidup sendiri? Nama anjing itu adalah Oscar, kisah anjing yang setia. Hal ini terjadi padanya sekali lagi. Oscar diadopsi oleh sepasang pemulung tua. Sejauh ini, Oscar telah menemani mereka selama lebih dari 10 tahun. Namun, ada kejadian yang tak terduga. Belum lama ini, sang nenek meninggal dunia. Beberapa bulan kemudian, rumah itu terbakar habis oleh. Tiba-tiba, rumah itu terbakar habis menjadi abu, dan sang kakek menghilang dari dunia. Tapi, meskipun rumah itu terbakar habis, Oscar masih menjaga rumahnya sampai akhir. Pada siang hari, dia berkeliaran di lingkungan itu, karena dipenuhi dengan kenangan tentang dia dan tuanya. Tapi jalan yang sudah dikenalnya, ini sudah sering dilupakan. Aku sudah sering melewatinya. Tapi saya tidak bisa menemukan jejak kakek. Dia terlihat seperti seekor anjing di belakang. Oscar selalu berlari pulang ke rumah, dengan penuh berharap tuanya akan memanggilnya untuk makan malam seperti biasa. Tapi setiap kali, yang dia dapatkan hanyalah kekecewaan. Mungkin dia mengira dia terkubur di dalam reruntuhan. Oscar mati-matian mencari aromanya. Setiap kali, hasilnya adalah kekecewaan. Dia memanggil tuannya dengan setiap tangisan. Setiap tangisan kesedihan. Setiap tangisan kesedihan adalah tanda kerinduannya yang tak berkesudahan pada tuannya. Jadi ia menunggu dari siang hingga malam. Tangisan sedih di malam hari adalah satu-satunya cara untuk mengekspresikan dirinya. Suara sedihnya dipenuhi dengan kerinduan dan doa. Kurangi angka 666 jika Anda merasa kasihan pada anjing itu. Kisah anjing ini telah menyentuh lingkungan sekitar karena luka bakar di kakinya yang bisa terinfeksi kapan saja. Tim penyelamat memutuskan
memutuskan untuk segera mengambil tindakan. Namun ketika seseorang mendekati halaman, Oscar menggeram dan mengancam. Naluri untuk menjaga rumahnya sudah tertanam kuat di dalam tulangnya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekati rumahnya, bahkan jika itu adalah reruntuhan. Tim program bertanya-tanya dan mengunjungi. Mereka akhirnya mengetahui tentang pria tua itu. Karena kebakaran, dia menderita luka bakar di sekujur tubuhnya. Dia telah menerima perawatan di rumah sakit. Kemudian kru menyalakan komputer. Saat ia melihat Oscar, kakek menangis. Dia tidak menyadari bahwa Oscar masih hidup. Oscar masih hidup dan menunggunya pulang di reruntuhan yang terbakar. Melihat luka bakar di tubuh anjingnya, pemiliknya menangis. Dia tidak tahu bagaimana Oscar memberi makan dirinya sendiri selama 2 bulan terakhir. Perut Oscar sudah kenyang. Selama saya masih hidup, katanya sambil menahan tangis, saya tidak akan pernah membiarkannya berkeliaran. Melihat anjingnya di rumah, orang tua itu dipenuhi dengan rasa bersalah. Dia menangis untuk waktu yang lama sebelum menghentikan air matanya, agar penyelamatan berjalan dengan lancar. Orang tua itu bekerja sama dengan tim penyelamat untuk merekam video. Kemudian staf kembali ke tempat kejadian untuk melakukan penyelamatan. Pertama, mereka menyiapkan kandang besi. Kemudian mereka menemukan pakaian pemiliknya di reruntuhan. Setelah memasukkannya ke dalam kandang, mereka menyalakan komputer dan memutar video yang sudah direkam sebelumnya secara berulang-ulang. Berharap hal ini akan menarik perhatian anjing untuk masuk. Beberapa jam kemudian, Oscar kembali. Dia berjalan tertatih-tatih melewati pintu. Ketika dia mendengar suara pemiliknya, dia membeku di tempatnya. Dia tidak bisa mempercayai telinganya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti aroma dan suara ke dalam kandang. Dengan ledakan keras, penyelamatan berhasil. Tapi Oscar yang tidak tahu, terkejut. Tapi Oscar tanpa sepengetahuannya, terkejut. Oscar dengan cepat menjadi tenang. Tim penyelamat kemudian membawanya ke rumah sakit hewan untuk perawatan. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mengatakan luka bakar anjing itu tidak serius. Dia akan segera sembuh. Tapi dokter hewan tidak bisa berbuat apa-apa untuk masalah berikutnya. Mungkin dia terlalu merindukan pemiliknya, tapi dia tidak melakukan apapun terhadap makanan lezat yang ada di depannya. Selama 2 hari, ia tidak makan atau minum. Dokter mengatakan bahwa ia mungkin tidak akan hidup lebih lama lagi. Tim penyelamat tidak punya pilihan selain menghubungi pemiliknya lagi. Melihat video Oscar yang sedang mogok makan, pemiliknya sekali lagi meneteskan air mata. Dia sangat menyalahkan dirinya sendiri karena dia tidak bisa merawat Oscar. Atas saran dari reporter, kakek merekam, biarkan Oscar memakan video itu dan membawa kembali barang-barangnya. Dengan harapan anjing itu akan mengerti bahwa tuannya masih hidup. Oscar bisa mencium aroma tuannya. Air mata hampir keluar dari lubang hidungnya. Dia menggosok-gosok karpet dengan keras. Sepertinya dia tidak bisa mempercayai indera penciumannya. Kemudian reporter itu menyalakan komputer ketika dia mendengar suara pemiliknya yang sudah dikenalnya. Oscar langsung terpikat. Telinganya bergerak-gerak, matanya terpaku pada layar. Dia memeriksa suara tuanya berulang kali. Akhirnya, keajaiban terjadi pada detik berikutnya. Dia mulai makan dengan lahap. Dalam waktu kurang dari 1 menit, kaleng itu habis dilahapnya. Tampaknya pada saat ini, hidupnya sekali lagi penuh harapan. Sebulan kemudian, kakek keluar dari rumah sakit untuk menyambut kepulangan Oscar. Dia memiliki rumah baru yang dibuat untuknya. Dia sering berkeliaran. Dia khawatir Oscar tidak akan mengenalinya. Tapi saat Oscar melihat kakeknya, Oscar sangat gembira, sampai-sampai dia memutuskan talinya. Dia segera berlari ke arah tuanya. Perasaan bahagia yang sudah lama tidak dia rasakan kembali padanya. Rasa sakit karena merindukan Oscar lenyap dalam sekejap. Kakek memeluk Oscar dan menangis tak terkendali. Mungkin mereka tidak pernah berpikir mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Ekor Oscar bergoyang-goyang kegirangan. Untuk menebus utangnya kepada Oscar, kakek membelikannya daging sapi kaleng kesukaannya. Mungkin makanan terbaik yang pernah dia makan selama berbulan-bulan. Makanan terbaik yang pernah dia makan selama berbulan-bulan. Anjing adalah sahabat terbaik bagi manusia. Semangkuk makanan sisa adalah yang ia butuhkan untuk tetap setia. 6 bulan kemudian, rumah bersubsidi yang baru dibangun. Oscar dan pemiliknya pindah ke rumah baru mereka. Tapi saya pikir untuk Oscar, bagi Oscar, dimanapun ada kakek, di situ ada rumah. Dia adalah bagian dari hidupnya, dan dia adalah seluruh dunianya. Dia masih mengembara.